Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali pada malam hari ini, kita akan mengikuti program Resort GKI Kasongan berupa renungan dan doa malam. Semoga apa yang kita lakukan dan kita dengarkan malam ini diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini. Bersama saya Pendeta Marliana STH dari Resort GKI Kasongan yang melayani di calon jemaat GKI Kereng Humbang. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebelum kita akan membaringkan tubuh kita dari sepanjang aktivitas kita hari ini untuk kita beristirahat malam. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka dan membaca Alkitab dan merenungkannya. Firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu, sebelum saya membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di sepanjang satu hari ini kami boleh melewati dalam berbagai tugas, pekerjaan, aktivitas. Kami sudah bekerja dan berkarya. Tuhan sudah menolong kami hingga sampai kepada malam hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat malam dalam tidur kami malam hari ini, bolehlah kami bersama-sama untuk menyediakan hati, pikiran kami untuk mendengarkan Tuhan Yesus bersabda dan berbicara melalui firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Tolong kami ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami oleh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Dengan judul Keselamatan yang Besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang dapat membuat orang menjadi tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati, ternyata hanya bersifat sementara. Dan untuk mendapatkannya lagi, kita dituntut banyak faktor yang dapat membuat kita semakin hari bisa semakin hancur, juga semakin malas, mau enaknya saja dan jauh dari Tuhan dan sebagainya. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, misalnya dengan disajikannya kemudahan dalam media internet, di mana dapat melihat apa saja yang kita ingin lihat, seperti gambar-gambar, film-film yang tidak layak ditonton. Ingin cepat mendapatkan uang banyak, judi di internet.
Bahkan investasi bodong. Malas kerja, mau dapat duit, tidak usah kerja. Dan banyak contoh-contoh lain yang Bapak Ibu dapat merusak masa depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita waspadalah terhadap arus dunia ini. Jangan hanyut dibawa oleh arus dunia ini. Agar kita yang telah menjadi kepunyaannya, yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, yang berharga di mata Tuhan, jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia yang semakin hari semakin jahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara kekasih yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita tidak mudah hanyut terbawa arus dunia ini. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal penting Bapak Ibu ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Itu dalam kitab Ibrani pada pasalnya yang kedua ayat 1. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian kita dan mendengar firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan firman Tuhan dan mau membaca berulang-ulang, mengerti, memahaminya secara benar, merenungkannya serta mengerti firman Tuhan serta menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Itu hal pertama. Kita harus teliti di dalam kita mendengar daripada firman Tuhan yang memberikan kita hidup, kita semangat, ya kita boleh semangat menjalani hidup ini. Hal yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Pada ayat yang kedua dapat kita lihat, ketaatan kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kitab Ibrani pasal 2 ayat yang kedua bagian B dikatakan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak dipraktekkan, maka kita semua dikatakan seperti menjaring angin. Artinya hampa, kosong, dan rohani kita tidak bertumbuh, tidak hidup. Harus taat kepada firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan memperlakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus tidak menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang besar. Ayat 3 mengatakan, agar kita luput dari balasan yang setimpal. Katakan di sana, maka kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang besar akan memberi kekuatan sendiri Bapak Ibu yang luar biasa untuk kita tidak hanyut dibawa oleh arus dunia yang dapat menghancurkan hidup kita ini. Tawaran dunia memang mengenakan, tetapi hanyalah sifatnya sementara. Jangan sia-siakan kesempatan akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan beri, kekuatan yang luar biasa, supaya kita tidak larut dan hanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan daripada kehidupan kita. Hal yang terakhir dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, yaitu kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ayat yang keempat, mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Jawabannya adalah karena hanya oleh Roh Kudus tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan karunia-karunia Roh Kudus terjadi dalam hidup setiap kita yang disertai oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Jika ada penyertaan Roh Kudus, kita akan selalu kuat
menjalani hidup ini, bersemangat dan mampu mengatasi terjangan arus dunia yang jahat ini. Bapak Ibu kekasih, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam menjalani kehidupan sekalipun di tengah masa pandemi COVID-19. Sebagai anak-anak kekasih Tuhan, kita mampu, kita bisa melewati semua kesulitan, masa susah dan sulit ini bersama dengan Tuhan yang menolong kita. Kita tidak hanyut di bawah arus dunia ini, tetapi kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Kiranya tidak dapat menjadi firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Jesus love you all, always give praise. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah pergumulan dan masa sulit di tengah pandemi ini. Kami tidak larut dan hanyut oleh dunia ini ya Tuhan, sehingga kami tetap memiliki pengharapan yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupan ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan, Engkaulah yang memampukan kami untuk tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, jemaat Tuhan, di mana saja kami berada. Kami serahkan orang-orang kekasih kami serahkan keluarga kami serahkan orang-orang tercinta kami. Tuhan Yesus menjaga memelihara kehidupan kami hingga kini. Dan di sepanjang malam hari ini, biarlah kami kiranya boleh beristirahat, membaringkan tubuh kami dari kelelahan. Kami bekerja, beraktivitas. Tuhan memberikan kami berkat sehingga kami boleh beristirahat dan Tuhan memberikan mimpi yang baik. Terima kasih Tuhan menolong dan berkati kami, supaya jikalau besok pagi kami kiranya boleh siap menerima berkat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang baru. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menyerahkan seluruh rangkaian karya, tugas, tanggung jawab pekerjaan, harapan-harapan kami, bahkan cita-cita kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kami. Tolong kami, berkati kami di dalam kehidupan ini sehingga kami walaupun di tengah bahaya dan di tengah pergumulan, Tuhan tetap setia. Terima kasih ya Tuhan, teguhkanlah iman dan pengharapan kami. Kami mempercayakan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Kami serahkan bangsa negara ini, kami serahkan daerah kami, Kabupaten Tapinan. Kami serahkan setiap persoalan yang ada, Tuhan atasi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhanlah yang menolong kami dan terus menyertai, melindungi. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan dari berbagai sakit dan penyakit. Segarkanlah tubuh dan jiwa raga kami. Pakai hidup kami menjadi alat sumber berkat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin.
Enggak boleh baca nas. Waduh. Kami ini tahu duan kabuat baca nas. Oke, Kak.